Memiliki rumah tangga yang harmonis dan jauh dari gosip merupakan impian setiap pasangan selebriti. Namun kadangkala cinta mereka sebagai pasangan suami istri tidak cukup kuat untuk menghadapi berbagai terpaan masalah hingga bercerai menjadi jalan terakhir yang dipilih. Namun pasangan Sony Septian dan Fairuz Arafik mampu mengatasi setiap persoalan yang datang sekalipun. Di awal pernikahan, Fairuz diguncang permasalahan hebat yang juga menguji cinta Sony kepada dirinya. Banyak masyarakat yang memuji keharmonisan Sony dan Fairuz bersama ketiga anaknya. Hal itu tentunya membuat Sony semakin terpacu untuk menjadikan istrinya sebagai ratu yang selalu dibahagiakan dengan berbagai macam cara. Lantas bagaimana cara Sony Septian dan Fairuz menjaga keharmonisan rumah tangganya? Benarkah Sony dan Fairuz memiliki goals yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat ini? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Sony Septian dan Fairuz Arafik adalah salah satu pasangan selebriti yang rumah tangganya begitu adem ayem dan harmonis. Banyak masyarakat yang menaruh rasa kagum melihat keluarga yang dibangun Sony bersama Fairuz ini. Keharmonisan rumah tangganya ini tentu menjadi rezeki yang luar biasa dirasakan oleh Sony maupun Fairuz. Dengan penuh rasa syukur, keduanya terus berusaha memupuk perasaan cinta agar kedepannya rumah tangga mereka semakin dilimpahi keberkahan. Rasa sayang dari banyak orang gitu. Ya, pertama sih dengan apa yang aku dapat sama keluarga, aku dan keluarga Fairuz, Fas, Eja, Zafi itu kita bersyukur banget yang pertama kan ternyata Masya Allah ya Allah sesayang itu sama keluarga kita gitu. Semua dengan mudahnya Masya Allah kita dapatkan bukan cuma perihal masalah rezeki, tapi kasih sayang keluarga, kesehatan, orang-orang baik di sekitar kita itu suatu rezeki besar juga yang kita dapat gitu. Jadi kita sangat bersyukur Allah kasih itu semua buat kita dan kita selalu berusaha untuk mengintrospeksi diri gitu karena buat kita ujian yang datang itu bagaimana bukan membuat kita jadi terbang tinggi, tapi bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri. Oh kita banyak yang menyukai, oh kita harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi supaya bisa memberikan sesuatu yang positif ke Masih menanggapinya? Ya sebenarnya kita melakukan sebagai orang tua apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak gitu ya, memberikan apa yang harus diberikan kepada anak juga gitu. Mungkin ketika kita memberikan itu semua dengan sepenuh hati, melakukannya juga dengan sepenuh hati, dan ternyata anak menerima dengan baik, anak nyaman, dan anak memberikan sesuatu positif dari apa yang kita kasih, dan mungkin masyarakat menilai dengan apa yang kita lakuin, masyarakat suka, itu mungkin suatu apa ya, bukan suatu kebanggaan sih, suatu hal yang Masya Allah sih yang kita dapetin gitu, ternyata oh kita bisa memberikan. Sebagai suami, Sony Septian begitu penuh cinta dan tanggung jawab yang luar biasa. Ia selalu berusaha untuk memuliakan istri tercintanya yang membuat karir dan kehidupannya semakin berjalan lancar tanpa kendala. Belum lama ini Sony Septian membelikan istrinya sebuah mobil baru. Lantas apakah Sony selalu memiliki perencanaan setiap kali ingin membelikan istrinya sebuah hadiah? Memberi hadiah untuk istri. Kalau untuk beri hadiah sebenarnya aku itu tipikal yang spontanitas sih gitu.
Tapi aku lihat dulu nih kira-kira Virus ini lagi suka apa gitu. Terus aku selalu sounding dia dulu. Sayang ini bagusnya nggak? Oh enggak, oh berarti dia nggak suka gitu. Kalau misalnya dia suka, terus aku lihat dulu harganya. Oh cukup lah ya, jangan sampai aku beli ini ternyata ya kan kita kan juga nggak lebih-lebih banget lah, rezekinya cukup lah gitu. Kalau yang penting adalah kalau kita mau ngasih sesuatu, bagaimana jangan sampai kita habis-habisan dan ada ketika kita nggak beli itu kita nggak punya tabungan lagi dan nggak bisa buat untuk hal yang lain gitu kan. Kita harus ada perencanaannya, itu yang aku bilang. Yang penting adalah bagaimana kalau kita ngasih sesuatu istri. Sebenarnya aku bersyukur banget, masya Allah, tabarakallah, apa yang aku dapat semua pekerjaan ini, semua rezeki ini gak lepas dari bagaimana aku mencoba membahagiakan istri aku sih. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu diomongin, tapi kalau misalnya ini bisa menjadi pengingat juga, kalau kita ngebahagiain istri, ini aku udah ngerasain sendiri. Kita ngeluarin duit berapa rupiah, balasannya banyak banget yang kita dapat gitu. Dan ini nggak bohong gitu, ini nggak cuma sekedar omongan aja, karena aku ngerasain ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngebahagiain istri, ngebahagiain keluarga, tujuannya buat itu, dan kita berada di jalan yang lurus lah, ya insya Allah dapatnya juga seperti itu. Dan Virus alhamdulillah juga rezekinya terbuka, semua rezekinya terbuka gitu. Sebenarnya kalau aku melihatnya gitu sih, kalau Allah nggak ridho, mungkin kita belum sama ini Allah ridho. Dan yang terpenting adalah kenapa bisa ada mungkin Virus berbahagia dengan dia bilang kalau dia punya mobil baru. Sebenarnya bisa dibilang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena dulu aku pernah berdoa juga gini, ya Allah, waktu mobilnya masih satu dan sedan kecil, ya Allah pengen deh punya mobil besar biar muat gitu sama keluarga, biar anak-anak nanti bisa lari-larian di mobil gitu. Tapi mungkin nggak ya, mahal nih harganya ya Allah. Allah tahu apa yang kita butuhin, dikasihlah mobil yang besar. Dan mungkin Virus punya doa-doa khusus di sini. Mungkin dia punya kebutuhan lain di sini dan ternyata Allah mengijabah itu. Karena kan doa kita kan akan dikabulkan tepat waktu, ditunda atau diganti dengan Setiap pasangan berumah tangga pasti memiliki mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan bersama. Lantas, goals apa saja yang belum Sony dan Virus wujudkan? Dan seperti apa Sony serta Virus menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah permasalahan yang kadang datang menerpa? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Gue Givantinus, jangan lupa nonton Cuap-Cuap di MOP Channel. Membangun rumah tangga, Sony Septian dan Virus Arafiq pasti memiliki impian-impian yang ingin mereka wujudkan bersama. Dan Tuhan pun maha baik. Dari awal menikah hingga saat ini, satu persatu goals mereka pun terwujud. Tapi dari sederet daftar keinginan yang ditulis, impian apa yang belum sempat terwujud? Dan kalau misalnya bicara masalah goals, aku sama Virus tuh punya beberapa list yang aku tulis dan aku checklistin satu persatu kalau itu semua sudah terwujud. Dan masya Allah, kertas kita yang list kita, harapan kita sudah banyak banget yang kita checklist gitu. Jadi kayak ya Allah terima kasih gitu, kayak diwujudin satu persatu gitu. Ternyata ya benar ya, selama kita niatnya bahagiain keluarga, itu aja dikasih aja jalannya. Yang udah terwujud mungkin. Rumah lunas, alhamdulillah, masya Allah. Terus beli mobil di showroom 2 kali langsung. Itu list kita ada beli mobil di showroom, berarti bukan beli mobil bekas, jadi beli mobil di showroom udah. Terus punya tabungan udah, tinggal yang berikutnya, list berikutnya adalah mau naik haji insya Allah. Rencananya kapan Mas? Mungkin sudah ada pertimbangannya? Tadinya kita mau berangkat di tahun ini, cuma kita masih mikirin Zalfi yang masih menyusui dan kita nanti takut bagaimana lah di sana. Harapan terdekatnya adalah di tahun depan. Insya Allah, amin. Aku ngomong ini bukan bermaksud ria, tapi semoga bisa didoain lah. Ini atau gimana sih Mas? Kemarin itu kita buat begitu awal nikah. Kita awal nikah apa aja yang kita mau gitu. Terus anak-anak hafal Quran, meskipun belum semua, tapi itu belum kecoret sih. Tapi
sudah mengarah ke situ gitu. Terus masih banyak lagi lah harapan-harapan yang insya Allah semoga Allah kabulin. Menyatukan dua kepala dengan isi yang berbeda dalam sebuah rumah tangga pastinya bukan hal mudah untuk dilakukan. Perbedaan pendapat akan mewarnai hari-hari setiap pasangan. Namun Sony Septian dan Fairuz Arafiq tak pernah kehabisan cara untuk selalu menjaga keharmonisan mereka. Tapi kira-kira adakah kesulitan yang dialami oleh pasangan ini dalam mempertahankan kemesraan di tengah gempuran masalah yang kerap muncul? Tipsnya sendiri? Karena kita udah sepakat ya, mendingan kita ngelakuin udahlah hal-hal yang sebenarnya di luar ranah kita yang kurang baik atau masalah yang datang menerpa atau orang yang berusaha mengusik kita, cuekin aja deh gitu. Makanya aku sering kali sama Fairuz kalau bisa ditanya masalah, kita nggak pernah mau jawab. Karena buat kita masalah itu bukan sesuatu yang untuk dipertontonkan, apalagi masalah keluarga. Itu bukan, karena kita tuh ngerasa itu bukan tontonan gitu. Keluarga kita ya keluarga kita jalani sebaik-baiknya, ngapain diumbar-umbar, kalau kita lebih ke situ gitu. Tapi kalau untuk ditanya sharing mengenai kebaikan, oh ya udah kita senang gitu, sesuatu yang positif, oh ya kita senang. Biar apa? Ya biar bisa orang yang ngelihat juga terpacu, termotivasi gitu. Kalau misalnya kita masalah, kita pertontonkan, ada yang musik kita gede-gedein, nggak ada gunanya, cuma menguras pikiran, menguras tenaga, bikin stres. Karena kita belajar dari masa lalu. Pada saat ada masalah dulu, Fairuz benar-benar ya kesulitan, setiap orang pasti ngalamin lah ya kesulitan. Kan jalan kan orang kan ngeliat hasil aja gitu kan, tapi proses yang dilalui kan kita nggak pernah tahu, dan kita juga bukan tipe yang wah kita gembor-gemborkan nih proses kita seperti apa gitu. Ada lah, itu semua kan dibutuhkan juga doa, kerja keras, air mata, keringat, semua pasti ada gitu. Jadi apa yang mau kita mau ya tergantung bagaimana ikhtiar kita gitu. Gak bisa cuma lo dengan berdoa tiap hari, lo sholat, itu nggak bisa juga kan. Allah ngasih kita akal untuk kita berpikir, ngasih kita tenaga untuk kita bekerja gitu kan. Nah itulah yang akhirnya bagaimana caranya ini semua bisa terwujud. Jadi hal-hal kayak gitu, hal-hal simple ketika kita pamit keluar rumah sama istri minta doa aja, itu bisa berarti besar banget loh. Jadi jangan cuma sekedar ya udah sayang aku pergi ya doain, itu nggak ada artinya. Itu wah itu masya Allah, dan aku rasain sendiri. Karena begitu istri mendoakan, itulah yang mungkin akan bisa diijabah gitu ya. Apalagi laki-laki kan yang harus dibahagiakan kan orang tua, selama mama ya terutama ya kalau masih ada, dan juga istri. Itu yang Dinobatkan sebagai pasangan romantis dan harmonis. Bagaimana cara Sony Septian dan Fairuz Arafiq mengatasi dan menyelesaikan pertengkaran di antara mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Purwokiman Sulistyo. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Seharmonis apapun rumah tangga dibangun, pastinya tetap ada permasalahan yang menjadi pemicu pertengkaran. Namun pasangan Sony dan Fairuz selalu memiliki cara untuk mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Secara lugas, Sony Septian mengungkap bahwa setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sebelum mereka beranjak tidur. Ada pula treatment-treatment manis yang dilakukan untuk kembali menghangatkan ataupun mencairkan suasana. Atau seperti apa gitu Kalau biasanya? kita yang paling penting adalah masalah harus selesai sebelum kita tidur. Itu dia, jangan pernah dibawa tidur. Satu, tidur nggak bakal nyenyak. Kedua, akan berlarut-larut. Ketiga, nanti takutnya bisikan-bisikan setan atau orang-orang yang ngasih pendapat salah, itu jadi panjang urusannya. Jadi sebisa mungkin
kalau ada masalah selesaiin dulu, entah siapa yang mau mengalah duluan, tapi entah siapa yang mau mengalah duluan, tapi biasanya Virus lebih sering ngalah duluan sih ya, Masya Allah, bahagia banget. Nggak sih apa gitu? Ada dong, pelukan dulu. Pelukan, karena pelukan itu menenangkan loh. Itu serius ya, quotes itu sebenarnya dibuat bukan berdasarkan biar kelihatan romantis apa enggak, tapi it works gitu. Ketika lu coba ngelakuin ya gitu, ketika lu ada masalah, istri deh, bener deh, semarah-marahnya istri, sesebel-sebelnya istri, begitu kita lembut, kita peluk, bilang sayang, maaf ya, dengan nada lembut, lu itu doang bunyinya. Tapi kan kadang kan ego kita yang lebih besar dari semua itu gitu kan. Nah, bagaimana caranya ngalahin ego itu? Sekalipun memiliki banyak anak, tetapi Sony Septia dan Virus selalu meluangkan waktu untuk menikmati quality time hanya berdua saja. Sekedar makan bersama atau nonton bioskop menjadi momen yang tak pernah mereka lewatkan. Lantas, adakah keinginan Sony mengajak sang istri pergi honeymoon lagi? Liburan berdua, hal-hal kayak gitu. Harus quality time berdua itu penting banget. Makanya kalau misalnya nanti ada keluarga di rumah, kita selalu titip ya anak-anak, kita mau pacaran dulu, bilangin pacaran, nonton berdua, makan berdua, terus nyetir sendiri. Tujuan Pak Iris ganti mobil ini kan katanya biar kamu nyetir sama aku, biar kita bisa pacaran berdua gitu, biar nggak disupirin katanya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang harus di-planning. Lagi mungkin. Nah, tipe kita adalah nggak bisa lama, masalahnya jauh dari anak. Jadi mau nggak mau, ya harus dibawa anak. Tapi nanti, misalnya contoh ya, kalau ke Bali nih, kita misalnya sebulan, kita harus ajak anak. Tapi nanti di Bali kita ada momen pergi berdua. Kita makan malam berdua, atau jalan-jalan berdua, atau shopping berdua, itu harus fast deh. Fast ini protektif banget, posesif banget sama mami dedinya. Kemanapun, pengen banget ikut gitu. Mami kok aku nggak diajak? Akhirnya mami ngasih penjelasan, sayang, mami mau berdua dulu ya, kamu jagain adik-adik. Pas itu sebutannya agent number 2. Jadi aku agent number 1, pas agent number 2. Kamu sebagai agent number 2, kamu harus jaga adik-adik kamu di sini. Karena kamu di sini laki-laki yang paling tua ya. Jadi selama mami Dedi pergi, jagain adik-adik. Oh, dia kalau digituin semangat gitu. Karena dia kan tipikal suka nonton superhero kan. Jadi harus tahu bagaimana supaya anak tuh pengen minta sesuatu tapi kita larang, tapi anak kita tetap happy. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis harus dibangun di atas kepercayaan dan cinta kasih yang kuat. Dua hal inilah yang menjadi pondasi agar rumah tangga tersebut tetap kokoh dan kuat sekalipun diterpa badai permasalahan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.